Pernah nggak sih kamu merasa bahwa hidup kamu dikendalikan oleh pandangan orang lain? Selalu ingin diakui, tapi justru bikin kamu merasa semakin lelah. Atau bahkan kamu merasa selalu dibandingkan dengan orang lain. Mulai dari nilai, penampilan, bahkan sampai perjalanan hidupmu. Capek banget kan kalau hidup terus dengan validasi orang lain. Bayangkan kalau ternyata kunci bahagia itu adalah berani tidak disukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rahmawijaya dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik yang mewakili Kabupaten Gresik dalam Festival Literasi untuk Lomba Resensi Buku Nasional tingkat SMA. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri salah satu buku yang akan sangat relevan dengan kondisi para generasi muda zaman sekarang. Judul bukunya adalah Berani Tidak Disukai. Buku Berani Tidak Disukai atau The Courage to be Disliked ditulis oleh dua penulis asal Jepang, yaitu Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Edisi terjemahannya hadir di Indonesia pada tahun 2019 melalui Gramedia Pustaka Utama dengan penerjemah Agnes Cynthia. Tebalnya 352 halaman dan cukup ringan dibaca. Yang menarik, buku ini tidak disajikan dalam bentuk teori yang kaku loh, melainkan dalam bentuk dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Banyak anak muda hari ini merasa kehilangan arah, mudah cemas, dan sering terjebak dalam perbandingan sosial. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tumbuh dengan rasa rendah diri dan ketergantungan pada validasi orang lain. Nah, fenomena ini menurut saya cukup mengkhawatirkan, karena pada saat yang bersamaan, generasi muda dituntut untuk berani, percaya diri, dan siap untuk menghadapi tantangan global. Dari situlah saya memilih buku Berani Tidak Disukai. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda. Kita diajak untuk berani menjadi diri sendiri, hidup autentik, dan tidak lagi dikendalikan oleh pandangan orang lain. Buku ini terbagi dalam 5 malam percakapan antara filsuf dan pemuda. Pada malam pertama, menegaskan bahwa masa lalu bukan penentu hidup. Trauma hanyalah interpretasi, bukan kebenaran mutlak. Kemudian pada malam kedua, membahas akar masalah yang sering muncul dari relasi sosial, khususnya pada saat kita terjebak mengejar pengakuan dari orang lain. Kemudian di malam ketiga, memperkenalkan pemisahan tugas, yaitu fokus pada tanggung jawab diri sendiri tanpa mencampuri urusan orang lain. Di malam keempat, mereka menyampaikan bahwa bahagia berarti berani tidak disukai, sebab berusaha menyenangkan semua orang hanya membuat kita kehilangan jati diri. Dan percakapan ini ditutup pada malam kelima dengan ajakan untuk hidup bersungguh-sungguh di masa kini. Berani menjadi diri sendiri dan tidak bergantung pada validasi sosial. Kishimi dan Koga menyampaikan gagasan lewat dialog filsuf dan pemuda dengan gaya mirip metode Sokratik, membuat teori terasa lebih dekat dengan kehidupan nyata. Buku ini juga menekankan bahwa fakta hidup tidak bisa diubah, namun sikap kitalah yang menentukan kualitas hidup. Meski kuat secara ide, buku ini juga menyederhanakan masalah trauma yang sebetulnya kompleks dan lebih membutuhkan proses pemulihan. Pendekatannya lebih filosofis daripada empiris, sehingga bisa terkesan idealis. Pernyataan bahwa semua masalah bersumber dari relasi sosial juga terdengar mutlak. Dan pesan berani tidak disukai seringkali sulit untuk dipraktikkan di tengah norma masyarakat. Terlepas dari keterbatasannya, berani tidak disukai tetap relevan bagi generasi muda yang tengah menghadapi krisis identitas dan tekanan sosial. Dengan gaya dialog sederhana, buku ini mengajak kita untuk memahami bahwa kebebasan sejati hanya lahir ketika kita berani untuk menentukan arah hidup kita sendiri tanpa menunggu pengakuan dari orang lain. Dari buku Berani Tidak Disukai, saya semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan soal seberapa banyak orang menyukai kita, melainkan keberanian untuk hidup sesuai jati diri kita sendiri. Seperti yang disampaikan dalam dialog filsuf dan juga pemuda, bahwa kebahagiaan ada pada hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan dengan orang lain, tanpa harus selalu mendapatkan pengakuan. Semoga resensi ini menjadi pengingat bahwa hidup bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang menemukan makna dari setiap langkah yang kita jalani. Saya, Naila Rahmawijaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.